Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan melalui renungan singkat kita pagi hari ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai landasan renungan kita pagi hari ini, saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 16 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Li Ka-shing adalah salah satu orang terkaya di dunia dan merupakan orang terkaya di Asia versi majalah Forbes pada tahun 2014. Namun kali ini kita hendak belajar dari supir pribadi Li Ka-shing. Ketika supir pribadinya akan pensiun, Li Ka-shing hendak memberinya hadiah sebesar $2 juta Hong Kong, yang jika dirupiahkan nilai pemberian itu mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Namun sungguh mengejutkan, sang supir menolak pemberian tersebut karena ia sudah memiliki tabungan sebesar 10 kali lipat dari apa yang hendak diberikan oleh Li Ka-shing. Yang menjadi pertanyaannya adalah, dari mana supir ini bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ternyata si supir ini selalu memperhatikan apa yang Li Ka-shing bicarakan di kursi belakang mobilnya. Saham apapun yang dibeli oleh Li Ka-shing, sopir ini pun membelinya walaupun dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil oleh tuannya itu adalah keputusan bisnis yang tepat. Keuntungan demi keuntungan pun mengalir dari nilai-nilai yang kecil, sehingga pada akhirnya terkumpul keuntungan yang nilainya sangat besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada juga satu kisah dalam kitab suci firman Tuhan dalam perjanjian lama tentang Yusuf. Yusuf adalah contoh nyata orang yang mengalami berkat Tuhan dari kesetiaan dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Kemudian Yusuf memulai karirnya sebagai seorang budak di rumah Potifar, sehingga ia menjadi tangan kanan Potifar. Kemudian Yusuf membuat Tuhan menjadikan segala apa yang dilakukannya pun berhasil, sehingga ia mendapatkan kasih dari Potifar dan dijadikan orang kepercayaannya. Kombinasi antara kesetiaan dan penyertaan Tuhan telah membawa Yusuf ke posisi puncak. Itu sebabnya jangan pernah menganggap remeh setiap tugas dan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, tapi kerjakanlah itu semua dengan setia. Tuhan melihat kesetiaan Anda dan pasti akan membawa hidup Anda mengalami peningkatan hari lepas hari. Refleksi diri kita untuk saat ini adalah, hal apakah yang membuat Yusuf berhasil dalam pekerjaannya? Dan mengapa Tuhan mau kita untuk belajar setia dalam perkara-perkara yang kecil? Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, lakukanlah setiap tugas dan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, baik di sekolah, tugas, di rumah, apapun yang dipercayakan kepada kita, biarlah kita melakukan dengan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan dengan setia. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap hal yang Engkau percayakan kepada kami. Kami berjanji di hadapan-Mu Tuhan untuk setia melakukan dan bertanggung jawab, tidak peduli seberapa remehnya tugas dan pekerjaan yang Engkau percayakan itu. Karena kami yakin dan percaya pasti Engkau punya rencana untuk membentuk kehidupan kami melalui kesetiaan, melalui setiap perkara-perkara itu.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.